Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Nurani Masyita SPD MPD, selaku dosen pengampu Kalkulus 2. Baik, di sini kami dari kelompok 3 kelas 2A, izin untuk memaparkan hasil diskusi kami terkait tugas dari materi irisan kerucut dan koordinat kutub. Baik, selanjutnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Christina Indriani Menjuntak dan rekan-rekan saya yang pertama ada Agustinus Davin, yang kedua ada Aulia Gaitsa, dan yang terakhir ada Bobby Rizky. Selanjutnya saya langsung masuk ke materi, maaf, soal yang pertama. Baik, di sini diketahui dua lingkaran dengan persamaan X kuadrat plus Y kuadrat plus 6X min 8Y plus 21 sama dengan 0. Dan X kuadrat plus Y kuadrat plus 10Z min 8Y plus 25 sama dengan 0. Hubungan antara kedua lingkaran ini adalah baik. Untuk menyelesaikan soal-soal tersebut, yang pertama pakai rumus persamaan umum lingkaran, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat plus AX min BY plus C sama dengan 0. Yang kedua, rumus titik pusat, yaitu eh, A, B sama dengan min setengah A, min setengah B. Lalu selanjutnya rumus jari-jari. Jari-jarinya yaitu R kuadrat sama dengan 1/4 A kuadrat plus 1/4 B kuadrat min C sama dengan 0. Baik, selanjutnya dari dua lingkaran tersebut, pertama-tama kita cari tahu titik pusat dan jari-jarinya. Untuk lingkaran pertama, persamaannya yaitu X kuadrat plus Y kuadrat plus 6Z min 8Y plus 21 sama dengan 0. Lalu kita cari titik pusatnya, yaitu A, B sama dengan min 1/2 A, min 1/2 B sama dengan min 1/2 A-nya itu 6, jadi min 1/2 kali 6, min 1/2 kali min 8. Hasilnya dari titik pusat lingkaran 1 yaitu min 3,4. Lalu selanjutnya jari-jari pada lingkaran yang pertama, yaitu rumus jari-jari 1/4 A kuadrat plus 1/4 B kuadrat min C. Selanjutnya R kuadrat sama dengan 1/4 kali 6 pangkat 2 plus 1/4 kali min 8 pangkat 2 min 21. Selanjutnya R kuadrat sama dengan 9 plus 6, 9 plus 16 min 21. R kuadrat sama dengan 4. R sama dengan 2. Jadi jari-jari pada lingkaran pertama hasilnya 2. Nah, selanjutnya kita cari titik pusat dan jari-jari lingkaran yang kedua. Untuk persamaan lingkaran kedua yaitu X kuadrat plus Y kuadrat plus 10Z min 8Y plus 25 sama dengan 0. Nah, untuk cari titik pusatnya yaitu A, B sama dengan min 1/2 kali A, min 1/2 kali B sama dengan min 1/2 kali 10, A-nya 10, min 1/2, B-nya min 8 dikali min 8. Hasil dari titik pusat lingkaran pertama yaitu min 5,4. Lalu selanjutnya jari-jari lingkaran kedua. Untuk rumusnya yaitu R kuadrat sama dengan 1/4 A kuadrat plus 1/4 B kuadrat min C. Sama dengan R kuadrat sama dengan 1/4. A-nya itu 10, jadi 10 kuadrat ditambah 1/4 B-nya min 8 kuadrat min C. Lalu hasilnya R kuadrat sama dengan 25 plus 16 min 25. R kuadrat sama dengan 16. Akar dari 16 sama dengan 4. Jadi untuk jari-jari pada lingkaran kedua yaitu dihasilkan 4. Lalu selanjutnya pada lingkaran ini pertama kita buat dulu lingkaran yang pertama, yaitu lingkaran pertama titik pusatnya ada di
min 3,4. Setelah itu jari-jarinya 2. Nah, dalam menggambar lingkaran ini, kita buat nih titik-titik untuk pokoknya untuk setiap lingkaran ini kita buat titik-titik di setiap sisinya. Yaitu yang pertama di bawah, yang kedua di kanan, yang ketiga di atas, lalu yang terakhir di kirinya. Lalu untuk lingkaran kedua, kita tadi sudah nemu yaitu min 5,4 titik pusatnya di sini. Nah, lalu jari-jarinya ada 4. Jadi untuk lingkaran kedua ini yaitu 4 ke kanan, 4 ke atas, 4 ke kiri, 4 ke bawah. Sehingga kita bisa lihat dua lingkaran ini bersinggungan di dalam. Baik, selanjutnya saya izin untuk menjelaskan soal yang kedua, di mana soalnya itu diketahui titik A yaitu min 2,1 dan B min 4,3 jika P terletak pada bidang koordinat sedemikian sehingga PA pangkat 2 ditambah PB pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2, maka P merupakan titik-titik yang terletak pada busur lingkaran yang memotong sumbu X pada baik, sebelumnya di sini kita bisa lihat bahwa di sini untuk mencari rumus dari ini yaitu A dalam kurung X1, Y1, kemudian B X2, Y2. AB sama dengan akar dari X1 min X2 kuadrat dikuadratkan plus Y1 min Y2 dikuadratkan. Selanjutnya kita masukkan rumus yang diketahuinya yaitu PA kuadrat plus PB kuadrat sama dengan AB kuadrat. Lalu kita masukkan rumus yang tadi yaitu kita substitusikan yaitu akar dari X plus 2 dikuadratkan plus Y min 1 dikuadratkan lalu dikuadratkan lagi ditambah akar dari X min 4 dikuadratkan plus Y plus 3 pangkat 2 dikuadratkan sama dengan akar dari min 2 min 4 pangkat 2 ditambah 1 ditambah 3 dikuadratkan, lalu dikuadratkan lagi, hasilnya menjadi X kuadrat plus 4X plus 4 plus Y kuadrat min 2Y plus 1 plus X kuadrat min 8X plus 16 plus Y kuadrat plus 6Y plus 9 sama dengan 36 tambah 16. Lalu hasil dari yang di atas sama dengan 2x kuadrat plus 2y kuadrat min 4x plus 4y min 22 sama dengan 0 per x kuadrat. Maaf, ini setelah kita temukan ini, kita bagi dengan 2, yaitu didapatkan x kuadrat plus y kuadrat min 2x plus 2y min 11 sama dengan 0. Baik, setelah kita sudah dapat dari persamaan x kuadrat plus y kuadrat min 2x plus 2y min 11 sama dengan 0, baru kita cari nih titik-titik yang terletak pada busur lingkaran ini yang memotong sumbu x. Nah, masukin x kuadrat plus y kuadrat min 2x plus 2y min 11 sama dengan 0, lalu memotong sumbu x sama dengan y-nya jadi 0, y sama dengan 0. Jadi x kuadrat plus 0 min 2x plus 10 plus 0 min 11 sama dengan 0. Hasilnya x kuadrat min 2x min 11 sama dengan 0. Lalu x min 1 dikuadratkan min 1 min 11 sama dengan 0. Lalu didapat x min 1 kuadrat dikuadratkan sama dengan 12. Hasilnya yaitu x min 1 sama dengan plus minus akar dari 12. Sehingga x min 1 sama dengan plus minus 2 akar 3. Maka P merupakan titik-titik. Maka X ditemukan X1 sama dengan 1 plus 2 akar 3 dan X2 ditemukan 1 min 2 akar 3. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bobby. Kepada Bobby, saya persilahkan.
izin menjelaskan untuk soal nomor 3, yaitu diketahui lingkaran dengan persamaan X min 2 pangkat 2 ditambah Y plus 5 pangkat 2 sama dengan 40. Selidikilah letak titik-titik berikut terhadap lingkaran tersebut. Gambar grafik lingkarannya. Titik pertama yaitu 2,5, titik kedua yaitu min 4, min 3, titik ketiga yaitu 0, min 4, titik keempat yaitu 8, min 7, titik kelima yaitu min 1,2, titik keenam yaitu 6, min 2. Jawabannya, konsepnya jika f x, y lebih kecil daripada 40, maka titik di dalam lingkaran. Jika f x y lebih besar daripada 40, maka titik di luar lingkaran. Dan jika f x y sama dengan 40, maka titik pada lingkaran. Pertama kita cari titik A dulu, yaitu 2,5. Kita substitusi ke persamaan yang di atas, yaitu 2 min 2 pangkat 2 ditambah 5 tambah 5 pangkat 2. Menjadi 0 pangkat 2 ditambah 10 pangkat 2, hasilnya 100. Dan 100 itu lebih besar daripada 40. Maka titik A 2,5 berada di luar lingkaran. Selanjutnya, titik B kita substitusikan kembali. Min 4 dikurang 2 pangkat 2 ditambah min 3 tambah 5 pangkat 2 sama dengan 40. Lalu hasilnya menjadi 36 tambah 4 yaitu sama dengan 40. Nah, 40 sama 40 itu sama apa? Nilai 40 itu sama dengan 40. Maka titik B min 4, min 3 berada pada lingkaran. Selanjutnya. Selanjutnya titik C yaitu 0, min 4. Kita substitusikan kembali. 0 dikurang 2 pangkat 2 ditambah min 4 tambah 5 pangkat 2. Yaitu hasilnya menjadi 4 tambah 1. Nah, 4 tambah 1 hasilnya 5. 5 lebih kecil daripada 40. Maka titik C 0, min 4 berada di dalam lingkaran. Selanjutnya titik D yaitu 8, min 7. Kita substitusikan kembali. 8 min 2 pangkat 2 tambah min 7 tambah 5 pangkat 2. Yaitu hasilnya menjadi 40. Maka titik D 8, min 7 berada pada lingkaran. Selanjutnya titik E yaitu min 1,2. Kita substitusikan kembali. Min 1 dikurang 2 pangkat 2 tambah 2 ditambah tambah 5 pangkat 2. Jadi hasilnya menjadi 58. Dan 58 itu lebih besar daripada 40. Maka titik E min 1,2 berada di luar lingkaran. Selanjutnya titik F yaitu 6, min 2. Kita substitusikan kembali. Jadi 6 min 2 pangkat 2 ditambah min 2 ditambah 5 pangkat 2. Hasilnya menjadi 25. Dan 25 lebih kecil daripada 40. Maka titik F 6, min 2 berada di dalam lingkaran. Berikut gambar grafik lingkarannya. Selanjutnya, nomor 4 yaitu suatu jembatan yang berbentuk elips dibangun di atas jalan raya. Panjang dan ketinggian busur elips jembatan tersebut secara berturut-turut adalah 10 meter dan 6 meter. Apakah truk barang yang lebarnya 5 meter dan tingginya 5,5 meter dapat melewati jembatan tersebut tanpa menimbulkan kerusakan? Selanjutnya. Pertama yang diketahui yaitu panjangnya yaitu 10 meter dan tingginya 6 meter. Yang ditanya, apakah truk barang yang lebarnya 5 meter dan tingginya 5,5 meter dapat melewati jembatan tersebut tanpa menimbulkan kerusakan?
Nah, pertama kita cari P-nya dulu. P-nya itu panjangnya 10 meter dibagi 2 jadinya 5. Dan tingginya itu kita ibaratkan sebagai Q. Jadi Q-nya itu adalah 6. Selanjutnya. Lalu kita menyelesaikannya dengan persamaan elips, yaitu X min A pangkat 2 per P pangkat 2 ditambah Y dikurang B pangkat 2 dibagi Q pangkat 2 sama dengan 1. Kita substitusikan nilai P dan Q tadi menjadi X min 0 pangkat 2 min per 5 pangkat 2 ditambah Y min 0 pangkat 2 per 6 pangkat 2 sama dengan 1. Yaitu menjadi X pangkat 2 per 25 tambah Y pangkat 2 per 36 sama dengan 1. Untuk lebar truknya itu 5 meter. Kita lebar truk tersebut kita jadikan ke X, yaitu X-nya sama dengan 2,5. Tinggi maksimal titik 2,5 meter di kiri dan kanan pusat elips. Lalu selanjutnya X pangkat 2 per 25 ditambah Y pangkat 2 per 36. Kita substitusikan nilai X tadi yaitu 2,5 pangkat 2 2,5 pangkat 2 per 25 ditambah Y pangkat 2 per 36. Lalu 2,5 tadi itu jadi 6,25 per 25 ditambah Y pangkat 2 per 36 kemudian 1. 6,25 per 5 itu dipindah ruaskan menjadi min 6,25 per 25. Lalu dikurangi jadinya 18,75 per 25. Lalu 36 yang tadinya dibagi kita pindah ruaskan juga lalu menjadi dikali yang hasilnya jadi Y pangkat 2 sama dengan 675 per 25. Dan 675 dibagi 25 dan diakarkan oleh akar 2 menjadi Y sama dengan 5,20 atau Y sama dengan min 5,20. Karena tinggi truk 5,5 meter dan ketinggian maksimal jembatan pada titik 2,5 meter di kanan dan di kiri, pusatnya adalah 5,70 meter. Maka truk barang tersebut tidak akan bisa melewati jembatan yang dimaksud. Sekian saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Aulia Gaitsa kepada Aulia. Saya persilahkan. Baik, saya izin menjelaskan untuk nomor 5. Lithotripsy merupakan suatu prosedur medis yang dilakukan untuk menghancurkan batu di saluran kemih dengan menggunakan gelombang kejut ultrasonik, sehingga pecahannya dapat lolos dari tubuh. Alat yang dipakai adalah lithotripper, berbentuk setengah elips 3 dimensi yang mengaplikasikan sifat-sifat dari titik fokus elips. Alat ini dipakai untuk mengumpulkan gelombang ultrasonik pada satu titik fokus untuk ditembakkan ke batu ginjal yang terletak di fokus lainnya. Perhatikan gambar berikut untuk lebih jelasnya. Jika lithotripper tersebut memiliki panjang sumbu semi mayor 16 cm dan berjari-jari 10 cm, seberapa jauh dari titik puncak seharusnya batu ginjal tersebut diposisikan agar diperoleh hasil yang optimal. Oke, selanjutnya. Oke. Oke, untuk soal yang ini kan tadi kita bisa dibuat ilustrasi dulu ya. Misalkan di sini kita membuat helips horizontal. Yang tadinya titik pusatnya kan berada di tengah dengan titik fokusnya ada di sisi kanan dan kirinya. Ini agar alat kita bisa bekerja secara optimal, kita bisa menentukan jarak dari titik puncaknya ke batu ginjalnya.
Misalkan panjang semi mayornya yaitu jari-jari horizontalnya sebagai A, kemudian kita misalkan juga sumbu semi minornya yaitu jari-jari vertikalnya sebagai B. Dan kita misalkan juga jarak dari titik pusat ke titik fokusnya yaitu C. Sebelumnya kita ingat kembali persamaan titik fokus itu pada elips, di mana jarak dari titik pusat ke titik fokusnya dikuadratkan, yakni C kuadrat sama dengan A kuadrat minus B kuadrat sama dengan 100 minus 256. C kuadrat hasilnya 156. Jadi ini hasil akhirnya 12,49 atau minus 12,49. Jarak titik puncak ke titik fokus di mana batu ginjal diposisikan dapat ditentukan rumus D sama dengan B plus C sama dengan 16 plus 12,49. D sama dengan 28,49 cm. Jadi, agar diperoleh hasil yang maksimal, batu ginjal tersebut seharusnya terletak 28,49 cm dari titik puncak lithotripler. Selanjutnya. Oke, tentukan masing-masing persamaan hiperbola dengan kondisi berikut. A, pusat 2,0, fokus 10,0, dan puncak 6,0. B, puncak 6,5, sumbu hayal pada sumbu X dengan asimtot 5X min 6Y minus 30 sama dengan 0, dan 5X plus 6Y minus 30 sama dengan 0. Ini kita bisa langsung jawab aja ya. Diketahuinya titik fokusnya itu tadi 2,0. Lalu maaf. Untuk titik pusatnya 2,0, lalu titik fokusnya 10,0 dengan titik puncaknya 6,0. Diketahui C-nya sama dengan 10 minus 2 sama dengan 8. Jadi nilai A-nya itu 6 minus 2 sama dengan 4. Untuk itu B kuadratnya sama dengan C kuadrat minus A kuadrat sama dengan 8 kuadrat minus 4 kuadrat sama hasilnya yaitu 48. Persamaan hiperbola dengan titik pusat XP minus XP, YP dinyatakan oleh X minus XP kuadrat per A kuadrat plus Y minus YP kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Untuk pusat di 2,0, A kuadrat sama dengan 4 kuadrat, hasilnya 16, dan B kuadrat sama dengan 48, diperoleh persamaan hiperbolanya yaitu X minus 2 kuadrat per 16, lalu dijumlahkan dengan Y kuadrat per 48 sama dengan 1. Bisa di next. Nah, ini untuk yang B-nya, yaitu Y minus YP sama dengan kurang dari B per A, X minus XP, itu langsung aja dikebawain ada Y minus 0 sama dengan kurang lebih dari B per A, X minus 6, Y-nya yaitu sama dengan kurang lebih B X minus 6. Persamaan asimtotnya yaitu BX minus AY dikurang 6B sama dengan 0. Lalu BX plus AY dikurang 6B sama dengan 0. Diketahui persamaan asimtot hiperbolanya 5X minus 6Y minus 30 sama dengan 0. Dan 5X plus 6Y minus 30 sama dengan 0. Ini berarti nilai A-nya sama dengan 6, dengan nilai B-nya sama dengan 5. Jadi persamaan hiperbolanya adalah Y kuadrat per 25 minus X minus 6 kuadrat per 36, hasilnya 1. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan dengan rekan saya. Baik, izin masuk. Nomor 7, tentukan persamaan asimtot hiperbola tersebut dan gambar grafik persamaannya. Untuk yang A, X min 3 kuadrat per 144 dikurang Y plus 4 kuadrat per 25 sama dengan 1. Dan yang B, 6X kuadrat minus 15Y kuadrat plus 12
X minus 30Y minus 99 sama dengan 0. Kita langsung masuk saja ke yang soal A. Persamaan hiperbola horizontal. Kita masukkan ke rumus. Untuk yang horizontalnya, X min H kuadrat per A kuadrat min Y min K kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Untuk titik fokus, kita menggunakan H plus minus C, K. Untuk titik puncak, H plus minus A, K, K. Untuk asimtot, Y min K sama dengan plus minus B per A dalam kurung X min H. Diketahui A kuadratnya yaitu 144, maka A sama dengan 12. B kuadrat sama dengan 25, dan B sama dengan 5. Lalu untuk yang C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 144 ditambah 25 sama dengan akar 169 sama dengan 13. Untuk yang vertikal, Y min K kuadrat per A kuadrat min X min H kuadrat per B kuadrat. Untuk titik fokusnya H, K plus minus C. Titik puncaknya H, K plus minus A. Asimtotnya Y min K sama dengan plus minus A per B dalam kurung X min H. Lalu untuk titik fokusnya didapatkan 3, plus minus 13,4. Titik puncaknya 3, plus minus 12,4. Lalu asimtotnya Y minus 4 sama dengan plus minus 5 per 12 dalam kurung X min 3. Lalu di gambar grafik seperti berikut. Next. Lalu untuk soal yang B, 6X kuadrat minus 15Y kuadrat plus 12X plus 30Y minus 99 sama dengan 0. 6X kuadrat plus 12X minus 15Y kuadrat plus 30Y sama dengan 99. Minus 99-nya digeser ke sisi kanan jadi positif 99. Dan 6X-nya dikelompokkan dengan masing-masing X kuadrat dengan X, Y kuadrat dengan Y. Lalu dipecah menjadi 6 dikali X kuadrat plus 2X minus 15 dikali Y kuadrat minus 2Y sama dengan 99. Lalu dipecah lagi jadi 6 dikali X kuadrat plus 2X plus 1 minus 15 dikali Y kuadrat minus 2Y plus 1 dipindahkan menjadi 99 plus 6 minus 15. 6 dikali X plus 1 kuadrat minus 15 dikali Y minus 1 kuadrat sama dengan 90. Lalu kita masukkan ke rumus menjadi X plus 1 kuadrat per 15 minus Y min 1 kuadrat per 6 sama dengan 1. Lalu X plus 1 kuadrat per akar 15 minus Y min 1 kuadrat per akar 6 sama dengan 1. Diketahui, di sini sudah sama seperti rumus, A kuadrat sama dengan 15, maka A-nya adalah akar 15. B kuadrat sama dengan 6, maka B-nya adalah akar 6. Lalu kita masukkan ke rumus, C kuadrat sama dengan 15 ditambah 6 sama dengan akar 21. Lalu kita menggunakan titik fokusnya, maka didapatkan titik fokus yaitu 1 plus minus akar 21,1. Untuk titik puncaknya 1 plus minus akar 15,1. Lalu untuk asimtotnya Y min 1 sama dengan plus minus akar 6 per akar 15 dalam kurung X min 1. Lalu untuk grafiknya sebagai berikut. Oke, next. Lalu soal nomor 8. Dua orang ahli meteorologi melihat badai dari tempat mereka tinggal. Tempat tinggal dua orang ahli meteorologi tersebut berjarak 4 km. Ahli meteorologi pertama, yang jaraknya lebih jauh dari badai, mendengar suara petir 9 detik setelah ahli meteorologi kedua. Jika kecepatan bunyi 340 meter per second, tentukan persamaan matematis yang dapat
memodelkan lokasi dari badai tersebut serta gambarkan grafiknya. Maka langsung saja dijawab. Diketahui, kita anggap saja ahli meteorologi 1 itu M1 dan ahli meteorologi 2 itu M2. Di soal tadi ahli meteorologi 1 mendengar petik 9 detik setelah ahli meteorologi kedua. Maka lokasi ahli meteorologi 1 sama dengan 9 dikali 340 meter per second. Maka hasilnya sama dengan 3060 lebih jauh. Dan ahli meteorologi 2 terhadap lokasi badai, kita masukkan ke rumus, ahli meteorologi 1 dikali S, mutlak meteorologi 1 dikali S, kurang mutlak ahli meteorologi 2 min S sama dengan 3020. Di sini kita mendapat 2P sama dengan 3060, lalu P sama dengan 3060 dibagi 2, maka hasilnya menjadi 1530. Next. Lalu di sini juga diketahui jarak ahli meteorologi 1 dan ahli meteorologi 2 sama dengan 4 kilo yang dijadikan meter menjadi 4000 meter. Lalu di sini masukkan ke rumus F sama dengan setengah dikali 4000, maka sama dengan 2000. Lalu dimasukkan ke rumus F kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah Q kuadrat. Di sini diketahui tadi F adalah 2000, 2000 kuadrat sama dengan P yaitu 1530 kuadrat ditambah Q yang dicari. Q kuadrat sama dengan 2000 kuadrat dikurang 1530 kuadrat. Q kuadrat sama dengan 1659,100. Q kuadrat sama dengan 1288 kuadrat. Sehingga dimasukkan ke rumus menjadi X kuadrat per 1530 dikurangi Y kuadrat per 1288 kuadrat sama dengan 1. Sumbu X dari titik asal 0,4. Untuk grafiknya sebagai berikut. Baik. Baik, terima kasih sebelumnya kepada rekan-rekan saya yang sudah ikut memaparkan hasil diskusi kami. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.